Perkenalkan, nama saya Jonathan Andreas Tanto, NIM 24015300. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagas Prakoso dengan NIM 2401530003. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadian Kausar Afirdaus dengan NIM 2401530019. Pengertian dari networking. Networking adalah sebuah proses atau teknik yang menghubungkan perangkat komputer, perangkat keras, atau perangkat sistem lain dalam sebuah jaringan untuk mengirimkan yang memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya dan data secara efisien. Networking memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui media kabel maupun nirkabel atau wireless. Tujuan networking dalam IT ini seperti berbagi data, berbagi sumber daya, komunikasi, dan akses internet. Dan juga ada beberapa komponen penting dari network ini, dan itu ada dua, yang dimana ada perangkat keras dan perangkat lunak atau software. Jadi apa sih pengertian dari perangkat keras? Jadi perangkat keras itu adalah komponen fisik dari suatu sistem komputer atau jaringan yang berfungsi sebagai alat untuk mengirimkan, menerima, memproses, maupun menyimpan data. Dalam konteks networking, perangkat keras memainkan peran penting dalam membangun konektivitas antar perangkat. Contoh perangkat keras seperti router, switch, access point, server, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian dari perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah sebuah program atau aplikasi yang berjalan pada perangkat keras untuk mengelola fungsi jaringan, komunikasi, dan operasi lainnya. Dalam networking, perangkat lunak bertanggung jawab atas pengaturan komunikasi, keamanan, dan pengolahan jaringan. Contoh perangkat lunak dalam networking adalah seperti sistem operasi jaringan seperti Windows Server, Linux, dan lain-lain. Dan juga ada seperti web browser, firewall. Itu juga merupakan salah satu contoh dari perangkat lunak dalam konteks networking. Dan juga ada pengertian networking di protokol, dan dimana adalah protokol adalah seperangkat aturan atau standar yang menentukan bagaimana data ditransmisikan, diterima, dan diproses dalam jaringan. Protokol memungkinkan perangkat dengan teknologi dan pabrikan atau yang berbeda untuk berkomunikasi. Contoh seperti TCP, IP. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan skala N ya. Pertama itu ada LAN. LAN atau yang disebut juga local area network adalah jaringan komputer yang terbatas pada era geografis kecil seperti dalam sebuah gedung atau rumah. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu lokasi yang relatif dekat. Penggunaan LAN banyak digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam kantor, rumah, sekolah, dan atau kampus agar bisa berbagi sumber daya seperti printer dan file. Contohnya seperti jaringan komputer di sebuah kantor yang menghubungkan komputer karyawan, printer, dan server di satu gedung. Lalu yang kedua, MAN, ada disebut juga Metropolitan Area Network. Pengertian MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas dari LAN, seperti sebuah kota atau wilayah metropolitan. Penggunaan MAN digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam suatu area geografis yang lebih besar, seperti untuk koneksi antar gedung dalam satu kota atau kampus besar. Untuk contohnya jaringan yang menghubungkan, untuk contoh MAN adalah jaringan yang menghubungkan berbagai kantor cabang perusahaan di seluruh kota Jakarta. Lalu selanjutnya WAN ada disebut juga Wide Area Network, yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas, bahkan bisa mencakup seluruh dunia seperti internet. Penggunaan WAN digunakan untuk menghubungkan LAN dan MAN di lokasi yang sangat berjauhan, seperti untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang yang tersebar di berbagai negara. Contohnya seperti server yang berada di Singapura yang menyambungkan berbagai server yang ada di Indonesia, dan menghubungkan beberapa server yang ada di luar daerah Indonesia.
Ya, dan kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologinya ya. Oke, untuk yang pertama topologi bus. Pengertian topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus yang berfungsi sebagai saluran komunikasi untuk semua perangkat dalam jaringan. Lalu penggunaannya untuk apa? Cocok untuk jaringan kecil dengan biaya rendah karena hanya membutuhkan sedikit kabel. Contohnya jaringan sederhana yang menghubungkan komputer di dalam satu ruangan menggunakan satu kabel panjang. Lalu masuk ke topologi star. Apa itu topologi star? Dalam topologi star, setiap perangkat terhubung langsung ke satu perangkat pusat seperti switch atau home. Dia mengatur komunikasi antar perangkat dan digunakan dalam jaringan yang lebih besar karena mudah untuk mengelola dan mendeteksi masalah. Contohnya adalah jaringan kantor dengan komputer yang terhubung ke switch yang mengatur komunikasi antar komputer. Lalu masuk ke topologi ring. Topologi ring adalah perangkat-perangkat dalam jaringan yang saling terhubung membentuk sebuah lingkaran atau ring. Data mengalir dalam satu arah di sepanjang ring. Penggunaan ini cocok untuk jaringan yang membutuhkan komunikasi yang cepat dan terorganisir. Contohnya jaringan di kampus universitas yang menggunakan teknologi token ring. Lalu masuk ke topologi terakhir yaitu topologi mesh. Pengertiannya adalah topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya sehingga membentuk jaringan yang sangat terhubung dan redundan. Lalu untuk penggunaannya digunakan untuk jaringan yang memerlukan ketahanan tinggi dan keandalan komunikasi. Contohnya jaringan yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Oke, nah masuk ke model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI adalah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data dikirimkan dan diterima melalui jaringan komputer terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama fisikal, yaitu menangani pengiriman data dalam bentuk bit melalui media fisik seperti kabel ataupun gelombang radio, contohnya kabel internet atau kabel optik. Lalu data link bertanggung jawab untuk pengalamatan perangkat dalam jaringan lokal dan deteksi kesalahan pada data, contohnya internet atau untuk LAN network, menangani pengalamatan dan pengiriman data antar jaringan termasuk pengalamatan IP. Contoh router yang mengatur jalur data menggunakan alamat IP. Lalu masuk ke transport, menyediakan pengiriman data yang andal antara dua perangkat termasuk kontrol aliran dan kontrol kesalahan. Contoh protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Lalu masuk ke session merupakan mengelola komunikasi antar aplikasi di perangkat yang berbeda, memastikan sesi komunikasi tetap terbuka. Contoh protokol NetBIOS. Lalu masuk ke presentation, menangani pengkodean dan konversi dan sehingga dapat dipahami oleh aplikasi menerima. Contohnya enkripsi, kompresi data. Ya, lalu masuk ke yang terakhir application, lapisan yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna dan menyediakan layanan komunikasi seperti HTTP atau FTP. Contoh web browser yang menggunakan protokol HTTP. Oke, masuk ke model TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model TCP atau IP adalah model referensi yang lebih sederhana dan lebih praktis daripada OSI. Model ini digunakan dalam komunikasi internet dan memiliki 4 lapisan, yaitu network access. Lapisan ini bertanggung jawab untuk komunikasi data di jaringan fisik, mengontrol bagaimana data ditransmisikan melalui media, contoh internet dan wifi. Internet internet menyediakan pengamatan dan pengaturan jalur data, biasanya menggunakan IP atau internet protokol untuk pengamatan perangkat di internet. Contoh protokol IP dan router. Transport menyediakan komunikasi yang andal antar aplikasi dan perangkat yang berkomunikasi menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Contoh protokol TCP untuk komunikasi yang andal dan UDP untuk komunikasi cepat tanpa konfirmasi. Lalu yang terakhir adalah application, menyediakan layanan untuk aplikasi penggunaan seperti email, browsing web, dan file transfer. Contoh HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email. Ya, sekian, terima kasih.
Keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah rangkaian teknologi, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman akses tidak sah atau penyalahgunaan data. Hal ini bertujuan untuk melindungi perangkat, sistem, dan data yang terhubung di jaringan dari serangan seperti peretasan, malware, atau kebocoran data. Fungsi keamanan jaringan: melindungi data dan informasi, mencegah akses tidak sah, dan melindungi data sensitif seperti informasi pribadi atau transaksi bisnis. 2. Mencegah serangan siber, mengidentifikasi dan memblokir ancaman seperti malware, ransomware, dan serangan DDoS. 3. Menjaga ketersediaan jaringan, menghindari downtime jaringan akibat serangan atau kesalahan. 4. Mengontrol akses, membatasi siapa saja yang dapat mengakses jaringan sesuai izin. 5. Mendeteksi dan menanggapi ancaman dengan sistem seperti IDS atau IPS. Ancaman dapat dideteksi dan dicegah lebih awal. Macam-macam keamanan jaringan: firewall, mengontrol dan memantau lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. Contoh: Windows Defender Firewall, VPN atau Virtual Private Network, mengamankan koneksi melalui jaringan publik dengan mengenkripsi data. Contoh: NordVPN, ExpressVPN. 3. Antivirus dan anti malware, melindungi perangkat dari perangkat lunak berbahaya seperti virus, spyware, dan ransomware. Contoh: Avast, Malware Redes. 4. IDS atau IPS, Intrusion Detection Prevention System. IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Contoh: Snort. IPS mencegah ancaman dengan memblokir aktivitas mencurigakan. Contoh: Palo Alto Network. Perkembangan teknologi networking. Pengertian: perkembangan teknologi networking merujuk pada inovasi dan kemajuan teknologi dalam jaringan komputer dan internet yang meningkatkan konektivitas, kecepatan, dan efisiensi sistem di berbagai sektor. Fungsi perkembangan teknologi networking: meningkatkan konektivitas, memungkinkan perangkat dan pengguna di berbagai lokasi terhubung lebih mudah. Efisiensi operasional: membantu organisasi mengelola jaringan dengan lebih hemat biaya dan efisien. Mendukung inovasi baru, memberikan infrastruktur untuk teknologi seperti AI, AR atau VR, dan telemedicine. Mempercepat transfer data, memastikan layanan real time dengan kecepatan tinggi. Automasi dan monitoring, memungkinkan otomatisasi dan pemantauan perangkat secara real time. Macam-macam teknologi networking. 1. Cloud computing. Contoh: Google Drive, AWS. Fungsinya untuk menyimpan dan mengakses data atau aplikasi melalui internet untuk menghemat biaya perangkat keras. 2. IoT, Net of Things. Contoh: smartware, sistem keamanan rumah seperti Ring. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat pintar untuk otomasi dan monitoring jarak jauh. 3. G5, contoh layanan 5G dari Telkomsel atau Verizon. Fungsi mendukung kecepatan tinggi dan latensi rendah untuk aplikasi modern seperti AR atau VR. 4. Software defined networking. Contoh: Cisco, ASI, VMware,
NSE fungsi mempermudah pengaturan dan pengelolaan jaringan secara dinamis melalui perangkat lunak.